Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi di kelas yang baru, yaitu kelas Esra. Kakak berharap hari ini kalian happy ya. Sebelum kita mulai Bible Story kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari ini. Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengerti, memahami, dan juga melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul Bible Story kita hari ini adalah Kepada Tuhan Ia Percaya. Hari ini kita akan bahas dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Yunus, yang kedua Habakuk. Berbicara tentang Yunus, kita tahu bahwa dia pernah lari dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan dialah yang menyelamatkan Niniwe. Habakuk pada awalnya mengeluh, tapi akhirnya yakin pada kuasa Tuhan. Dan dengan tenang, dia percaya kepada Tuhan. Dahulu kala hiduplah dua orang bernama Yunus dan Habakuk. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Tuhan memilih orang-orang ini menjadi nabi-nabinya. Inilah ceritanya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati.
Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun lewat, Tuhan berbicara lagi melalui seorang bernama Habakuk. Ia dikelilingi orang-orang yang tidak mengasihi atau tidak taat kepada Tuhan. Sepanjang waktu ia melihat kejahatan saja. Ia marah dan mengeluh kepada Tuhan, katanya, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi Tuhan tidak mendengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi Tuhan tidak tolong." Tuhan berkata kepada Habakuk bahwa Tuhan hendak melakukan sesuatu kepada mereka, meskipun mereka telah berbuat jahat. Tuhan mengingatkan janjinya kepada Habakuk. Tuhan memberkati mereka yang taat dan percaya. Tuhan menceritakan semua rencananya kepada Habakuk. Dan Tuhan ingin Habakuk bersabar dan percaya Tuhan. Habakuk yakin bahwa Tuhan benar dan punya kuasa untuk mengatasi kejahatan. Pada akhirnya Habakuk bertobat dan mengkhotbahkan pesan itu. Habakuk tahu seberapa buruknya keadaan. Tapi ia akan bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang kendali. Nah, kesimpulan dari bebas story kita hari ini adalah Tuhan mengajarkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menolong kita dalam setiap keadaan. Yang ketiga, percaya Tuhan karena Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Sampai di sini dulu bebas story kita hari ini. Sampai jumpa.